Oke, kita akan membahas tentang teori probabilitas. Probabilitas artinya adalah kemungkinan akan terjadi atau derajat kepastian suatu kejadian terjadi atau tidak terjadi. Jadi rentang probabilitasnya adalah 0 itu tak terjadi dan 1 terjadi. Di dalam probabilitas ada hal yang perlu kita ketahui dulu. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Kemudian titik sampel atau setiap anggota atau elemen pada ruang sampel. Kemudian adalah kejadian atau himpunan dalam ruang sampel. Contoh, kalau kita mengocok sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, angka yang ada pada sisi dadu. Kemudian titik sampelnya adalah umpamanya kita mengamati munculnya angka 1, 2 dan seterusnya. Kemudian kejadian atau kejadian yang muncul umpamanya adalah dadu berangka ganjil gitu ya, angka 1, 3 dan 6. Jadi probabilitas dalam statistik pengaplikasiannya ialah memperkirakan terjadinya peluang yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Cara untuk menentukan nilai probabilitas pada sebuah kejadian sederhana itu adalah dengan mengetahui terlebih dahulu semua kejadian yang mungkin atau ruang sampel serta kejadian yang diinginkan atau titik sampel. Jadi pada algoritma dalam machine learning adalah sering menggunakan aplikasi tentang dari teori probabilitas ini karena prosesnya selalu berhadapan dengan hal yang tidak pasti atau uncertain quantities, dan kadang juga berhadapan dengan stochastic quantities atau hal yang random tetapi tidak random. Pada awalnya probabilitas dibuat untuk mengetahui seberapa sering sebuah kejadian itu terjadi atau dikenal dengan frequencies probability atau probabilitas frekuensi. Kemudian berkembang menjadi kualitatif level of certainty atau yang dikenal dengan Bayesian probability atau probabilitas Bayes. Probability juga dipandang sebagai extension of logic jika berhadapan dengan suatu ketidakpastian. Jadi logika dapat memberikan aturan-aturan formal untuk menentukan posisi apa yang tersirat untuk dinyatakan benar atau dinyatakan salah. Intinya bahwa terdapat dua cara untuk mempraktekkan teori probabilitas pada aplikasi artificial intelligence. Yang pertama adalah hukum probabilitas memberitahu kita bagaimana sistem AI atau machine learning harus bernalar. Jadi kita merancang algoritma untuk menghitung dengan berbagai perkiraan yang diturunkan menggunakan teori probabilitas. Kemudian yang kedua adalah kita dapat menggunakan probabilitas atau statistik secara teoritis dalam menganalisa perilaku sistem AI. Oke, kemudian kita akan membahas tentang distribusi probabilitas. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan apapun yang terjadi, seluruh probabilitas terjadi tersebut akan membentuk sebuah distribusi probabilitas. Atau bisa dikatakan distribusi probabilitas adalah bagaimana kemungkinan acak suatu random variabel atau sekumpulan random variabel dipilih dalam setiap keadaan yang memungkinkan. Nah, kita dapat
mendeskripsikan distribusi probabilitas ini tergantung dari variabel yang akan digunakan, apakah discrete atau continuous. Pada discrete artinya adalah kita sudah tahu data yang akan didistribusikan, sedangkan continuous adalah kita tidak tahu data yang distribusikan. Pada penggunaan discrete variable, kita akan sering menggunakan probability mass function yang akan kita praktekkan pada praktek-praktek ke depan. Kemudian ada juga di dalam continuous probability kita juga akan menggunakan probability density function atau fungsi kerapatan probabilitas. Demikian penjelasan singkat tentang teori probabilitas. Walaupun sangat banyak sekali teori probabilitas yang belum saya kemukakan, tapi kita akan belajar sambil praktek ke depannya nanti.